Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sebelumnya saya minta maaf ya karena jadwal tadi jam 10 seharusnya. Karena tadi ada orang Kupang tadi itu yang memasuki Islam. Jadi saya diminta untuk mensyahadatkan dulu, jadi agak telat juga tadi jadi sampai sini. Taib, sebagaimana yang kita janjikan, insyaallah kajian di Darus Sakinah ini kita akan membahas tentang qasasu as-sahabah, kisah-kisah dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu tema ini sangat baik sekali karena yang namanya al-qasas, kisah-kisah itu menurut Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala adalah jundun min junudillah, tentara daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada tentara dari tentara-tentara Allah adalah apabila kita menghadapi sebuah kesulitan, maka kita bisa mencontoh mereka dalam menghadapi kehidupan kita, entah dalam dakwah atau yang lainnya. Makanya Quran sendiri sepertiganya adalah kisah umat-umat terdahulu, dan itu untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dalam berdakwah itu pasti ada halangan dan rintangan. Begitulah para nabi sebelumnya, maka kita juga sama. Ketika kita berdakwah, kalau ada halangan dan rintangan, maka lihatlah para sahabat. Maka sahabat juga jauh lebih ngeri lagi dalam menghadapi dakwah. Dan urutan-urutan yang kita akan kaji tentu kita ambil dari kisah Khulafaur Rasyidin dulu, karena merekalah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati was sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid." Dan yang pertama dari urutan Khulafaur Rasyidin tentu adalah manusia terbaik dari seluruh manusia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Dan nanti kita akan petik banyak pelajaran dari kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah teman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, bahkan saat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam setiap jihadnya Rasul, termasuk juga saat wafatnya, Abu Bakar dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak syak lagi dia akan menjadi sahabat di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kehidupannya, Abu Bakar ini salah seorang sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Kalau orang-orang Syiah ketika memuji Ali radhiyallahu anhu mengatakan karramallahu wajhah, mereka tidak mengatakan radhiyallahu anhu, tetapi mereka mengatakan karramallahu wajhah. Alasannya karena Ali itu tidak pernah menyembah berhala. Maka kita katakan Abu Bakar juga sama. Kenapa tidak dikatakan karramallahu wajhah? Kenapa hanya kepada Ali saja? Menunjukkan ghulunya mereka, ekstrimnya mereka dalam memuliakan Ali radhiyallahu anhu sampai ke taraf
kemuliaan yang tidak pernah didudukkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ada sebagian orang Syiah itu sampai menuhankan Ali. Bahkan ada namanya Syiah itu, namanya Syiah Jaradiyah. Mereka menganggap bahwa risalah itu salah alamat. Harusnya risalah itu kepada Ali, kenapa pula Jibril kemudian memberi kepada Nabi SAW? Sampai ada mereka itu yang kemudian menuduh Jibril itu silap alamat pula. Ini kan tuduhan yang serius. Ya. Tidak mungkinlah Jibril salah alamat. Memang kayak kita nyari alamat gitu ya. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an satu hari, waktu masih kecil ya, itu diajak oleh ayahnya Abu Quhafa. Abu Bakar itu kunyah, bukan nama. Namanya Abdullah ibn Utsman. Tetapi tidak dikenal nama aslinya, yang dikenal pula kunyahnya Abu Bakar. Seperti saya umpamanya Abu Humairah. Mungkin yang lama-lama tahulah nama asli saya, yang baru-baru tak tahu, taunya Abu Humairah saja. Lah Abu Bakar itu tidak dikenal namanya. Namanya Abdullah ibn Utsman ibn Quhafa. Begitulah ada orang yang dikenal dengan kunyahnya tapi tidak dikenal namanya, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar kecil ini hendak diajari oleh bapaknya Abu Quhafa untuk menjadi penyembah berhala. Dimasukkan ke dalam ruangan yang isi ruangan itu semua berhala. Maksudnya biar Abu Bakar menyembah mereka, meminta sesuatu kepada mereka. Dalam ruangan itu, namanya Abu Bakar ini masih kecil polos. Dia menghadap berhala-berhala itu dan mengatakan di hadapan berhala, "Inni ja'iun fa'atimuni." Saya lagi lapar, tolong sediakan makan. Saya lagi haus, tolong sediakan minum. Saya butuh baju, tolong belikan baju. Terus meminta macam-macam di hadapan berhala. Namanya berhala, ikhwan. Jangan cerita ngomong, dengar pun tidak, apalagi itu batu. Sampai kiamat pun Abu Bakar minta begitu, nggak akan mungkin berhala-berhala itu memberi permintaan kita. Akhirnya marahlah Abu Bakar ini. Diambilnya tongkat, dipukulilah berhala-berhala itu. Karena enggak memberi permintaannya. Ini kasusnya sama dengan Ibrahim alaihi salam. Ketika menghancurkan berhala-berhala itu kan palunya diletakkan di berhala yang paling besar, sengaja tidak dihancurkan. Karena Ibrahim itu sebenarnya bukan hendak menghancurkan patung. Kalau dihancurkan patung besok dibuat lagi. Gampang. Tapi Ibrahim itu tujuannya bukan menghancurkan patung, tidak, menghancurkan kesyirikan yang ada di kepalanya si Namrud dan orang-orangnya. Makanya ketika kena tangkap, Nabi Ibrahim ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kau ya yang melakukan menghancur-hancurkan patung ini? Ibrahim mengatakan, tidak. Yang menghancurkan itu loh patung yang gede. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukannya tuh patung yang paling besar itu. Fas'aluhu in kanu yantikun. Tanya dia kalau bisa bicara, katanya. Ya orang tahu patung tidak mungkin bicara kan. Ketika mereka kalah hujah, maka mereka membuat atau melawan dengan cara kekuatan. Mereka sepakat untuk membakar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalimat Ibrahim yang mengatakan fas'aluhu in kanu yantikun. Tanya mereka kalau si patung dan berhala itu bisa bicara. Ini kan sama dengan kasus Abu Bakar. Ngajak berhala, ya tidak mungkinlah berhala itu nyautkan gitu. Dia diam saja. Makanya dia marah, kemudian diambil tongkat dan dipukuli berhala itu. Sejak itulah Abu Bakar tidak pernah percaya dengan berhala. Itu sejak kecil fitrahnya sudah ada. Lah makanya ketika kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melakukan safar, Abu Bakar itu kan terkenal menjadi tujarul zahab. Jadi pekerjaan Abu Bakar itu adalah jual beli emas. Itu yang paling terkenal dari usaha dia. Ya ada usaha-usaha yang lain, tapi itu yang dikenal orang-orang bahwa Abu Bakar tujarul zahab. Dan kita tahu bahwa
Pengusaha emas itu menguasai pasar biasanya. Karena barang kecil harga mahal. Lain jual beras. Satu truk pun murah dia kan. Kalau emas segini aja bisa beli beras satu truk kan gitu ya. Kalau jual beras, beli emas dapat segini. Kalau jual emas dapat beras satu truk kan gitu ya. Kalau penjual emas itu dia menguasai pasar. Makanya dikenal Abu Bakar itu orang kaya. Kaya sakaya-kayanya. Jadi satu hari dia safar, ini di masa jahiliyah. Karena hatinya itu memang sudah tidak ngeh lagi dengan berhala itu. Memang tidak ada keinginan menyembah berhala. Makanya beberapa teman-teman Abu Bakar di zaman jahiliyah itu mereka para hunafa. Orang-orang yang terpengaruh dengan agama Ibrahim yang tidak suka dengan berhala. Ada orang-orang Hanif di zaman jahiliyah itu yang mereka tidak suka berhala. Salah satunya Abu Bakar. Ketika safar ke Syam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa dengan pendeta Buhairah. Ma'ruf pendeta Buhairah namanya, Buhairah Rahib. Yang di masa Nabi SAW berusia 12 tahun, kemudian diajak pamannya untuk berniaga ke Syam, kemudian dihadang oleh Buhairah Rahib. Jangan pergi ke Syam, karena ponakanmu Muhammad ini punya ciri dan tanda kenabian. Kalau orang-orang Yahudi tahu, dia akan membunuhnya. Sebaiknya pulangkan lagi dia ke Mekah. Lah Buhairah ini pernah berjumpa dengan Abu Bakar di masa jahiliyah. Entah ngomong apa Abu Bakar dengan Buhairah itu, yang intinya bahwa ketika Buhairah Rahib tahu Abu Bakar ini dia orang Mekah dari kabilah Quraisy, kemudian ditanya macam-macam, kata Buhairah, kalau tidak salah pandanganku, maka engkau wahai Abu Bakar, engkau akan mendapati seorang nabi. Dan engkau akan menjadi menterinya, dan engkau akan menjadi khalifah setelahnya. Itu ramalan daripada Buhairah. Tapi Abu Bakar tidak menceritakan kepada siapapun kecuali setelah masuk Islam. Karena kan takut fitnah masalahnya kan. Maka ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Karena sebelum diutus jadi nabi dan rasul, Rasul dengan Abu Bakar itu sudah menjadi teman dalam berniaga. Jadi Abu Bakar tahu betul bagaimana karakter Rasul, bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, bagaimana muamalahnya. Abu Bakar paham betul siapa Nabi. Ketika betul-betul kemudian Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Abu Bakar diajak untuk masuk Islam, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Abu Bakar. Langsung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Satu-satunya sahabat yang saat masuk Islam tidak ada keraguan hanya Abu Bakar. Semua sahabat ragu-ragu, ia ke Nabi ataukah bukan. Jangan-jangan ngaku-ngaku. Termasuk Umar ragu-ragu, bahkan mau bunuh lagi. Makanya satu-satunya sahabat yang ketika masuk Islam tidak ada keraguan sama sekali hanyalah Abu Bakar. Wajar, bahkan layak disematkan kalimat As-Siddiq di belakang namanya. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu artinya pembenar. Karena dia membenarkan secara totalitas. Ketika diajak masuk Islam, sami'na wa ata'na. Langsung masuk Islam. Kan luar biasa ya kawan. Makanya para ulama apabila memuji Abu Bakar, kenapa Abu Bakar dilebihkan dari semua sahabat yang lainnya? Bukankah masing-masing sahabat itu punya keutamaan? Ada pakar-pakar Quran seperti Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal. Ada pakar-pakar jihad seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada pakar-pakar sedekah seperti Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan dan yang lainnya. Lalu kenapa kemudian Abu Bakar dianggap paling istimewa dari seluruh sahabat yang ada? Kata ulama, bima waqara fi qalbi. Karena Abu Bakar punya amalan hati yang tidak dimiliki semua sahabat. Abu Bakar punya amalan hati yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Di mana Abu Bakar ketika beriman kepada agama Rasul tidak ada keraguan sedikit pun. Itulah hebatnya Abu Bakar.
Makanya kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang di satu neraca, kemudian seluruh manusia selepas Nabi ditimbang di neraca satunya, masih berat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keimanannya. Karena tidak semua orang mampu melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di permulaan Islam, kita tahu bahwa Abu Bakar ini dijuluki sebagai awwalu khatibin fil Islam. Orang yang pertama menjadi khatib, pendakwah dalam Islam. Itulah Abu Bakar. Belum ada orang yang berdakwah di masa itu kecuali Abu Bakar. Maka yang disebutkan dalam sejarah itu, banyak orang-orang yang kemudian diislamkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sebut saja di sana ada Zubair ibn Awam, masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Utsman ibn Affan, masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, termasuk Abu Salamah ibn Asad, termasuk Al-Arqam ibn Abi Arqam yang rumahnya dijadikan markas dakwah di zaman itu. Dan banyak lagi. Artinya 6 orang yang termasuk al-mubashshiruna bil jannah, orang-orang yang dijanjikan masuk surga itu, semua Islam di tangan Abu Bakar. Luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja. Di zaman itu tidak ada keluarga yang semua masuk Islam kecuali Abu Bakar. Kalau keluarga yang lain mungkin suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Istrinya masuk Islam, suaminya tidak. Anaknya masuk Islam, bapaknya tidak. Bapaknya masuk Islam, anaknya pula tidak. Tapi Abu Bakar ini satu keluarga masuk Islam. Apa enggak hebat tuh? Dia masuk Islam, istrinya masuk Islam, anaknya masuk Islam, bapaknya Abu Quhafah masuk Islam. Walaupun ada yang Islam belakangan, ada yang Islam awal. Seperti bapaknya kan Islam belakangan. Abu Quhafah itu masuk Islam kapan? Setelah Fathu Mekah. Masuk Islam dia. Dan sudah tua, Abu Quhafah itu buta. Rambutnya sudah putih semuanya. Jadi ketika setelah Fathu Mekah itulah datang hidayah kepada Abi Quhafah, ayahanda Abu Bakar, untuk masuk Islam dan menemui Nabi SAW. Berangkatlah Abu Bakar dan ayahandanya Abu Quhafah menghadap Rasul untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Rasul. Kemudian Rasul melihat Abu Quhafah ini kurang rapi, baik rambutnya, pakaiannya, maka Rasul mengatakan rapihkan rambutnya, suruh disemir. Tetapi jangan menggunakan warna hitam, kata Rasul. Boleh kita menyemir rambut itu, tapi jangan warna hitam. Dan itu bagian daripada sunnah. Karena Rasul pernah bersabda di hadapan para sahabat soal ubannya orang Yahudi. Apa kata sahabat? Orang Yahudi tidak pernah merubah ubannya, wahai Rasul. Kata Rasul, selisih mereka, semir rambut kalian. Tapi semir yang bagus. Jangan pula kayak pelangi, semua warna ada di kepala. Itu orang pang itu. Satu warna saja, ya kan itu. Akhirnya Abu Quhafah kemudian disemir, udah gaya, udah ganteng, baru datang kepada Nabi SAW. Kemudian salaman dengan Rasul, disitulah dia masuk Islam dan berbaiat. Saat Abu Quhafah sedang berbaiat di hadapan Rasul, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Menangis. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuat anda menangis, wahai Abu Bakar? Rupanya tangisan Abu Bakar ini bentuk luapan kebahagiaan. Dia tidak mau bahagia sendiri, dia mau Rasul pun ikut bahagia. Sehingga dia mengatakan ucapan yang luar biasa, "Ya Rasulullah, seandainya tangan yang menjulur ke tanganmu itu bukan tangan bapak, tapi tangan paman," maksudnya Abu Thalib yang meninggal kafir itu. "Seandainya yang berbaiat hari ini bukan bapakku tapi pamanmu yang kau cintai itu, tapi tidak dapat hidayah, khairun alayya min an yakun," itu lebih baik bagiku, katanya.
Karena apa? Abu Bakar tahu nih, kalau seandainya Abu Thalib sampai masuk Islam, mungkin Rasul sangat bahagia sekali. Tapi Allah takdirkan berbeda. Abu Thalib sampai akhir hidupnya tidak masuk Islam. Sepakat ulama ahli sunnah, Abu Thalib mati kafir, kecuali Syiah. Orang Syiah mengatakan tidak, Abu Thalib itu masih Islam. Lah kenapa kok dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sudah dalam hatinya katanya. Itu orang Syiah. Kenapa orang Syiah ngotot Abu Thalib harus Islam? Karena imam-imam yang 12 itu dari turunan Ali, itu semua turunan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib dikatakan kafir, gimana imam-imam yang di bawahnya, yang dianggap maksum oleh orang Syiah, yang kata-kata mereka sama dengan kata-kata Nabi itu. Dan imam yang terakhir namanya Muhammad Hasan al-Ashqari, yang kelak akan menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Konon katanya sekarang sembunyi di Sirdab, Irak, dalam gua. Karena waktu bayi itu takut dibunuh, disimpan dalam gua, kemudian guanya ditutup. Nanti di akhir zaman nanti keluar tuh jadi Imam Mahdi. Di situ cuma dikasih lubang kecil aja di pintu gua tuh. Nanti orang-orang Syiah itu datang setiap hari gedor-gedor gua. Ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Keluar wahai Mahdi, keluar. Ya enggak keluar, enggak ada orangnya. Itu kan angan-angan orang Syiah saja mengatakan seperti itu. Kembali ke kisah. Jadi setelah kemudian Abu Quhafah masuk Islam, berarti sempurnalah seluruh keluarga Abu Bakar masuk Islam. Karena bayangkan 4 generasi keluarga Abu Bakar itu semua sahabat Nabi. 4 generasi loh. Itu semua sahabat Nabi. Pertama Abu Quhafah, mulai dari kakeknya dulu, ya, dari bapak juga Abu Quhafah, sahabat Nabi. Kemudian punya anak Abu Bakar, sahabat Nabi. Kemudian Abu Bakar punya anak Abdurrahman, sahabat Nabi. Kemudian Abdurrahman punya anak lagi, sahabat Nabi. 4 generasi cuma jadi sahabat Nabi. Itulah hebatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sini. Makanya wajar kalau seandainya Abu Bakar itu diunggulkan dari seluruh para sahabat, karena tidak ada yang semua keluarganya masuk Islam melebihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hanya mengislamkan para pembesar Quraisy, kemudian keluarganya, sampai kepada orang-orang lemah Abu Bakar itu sangat peduli dengan mereka. Satu hari Abu Bakar lewat, dia melihat Bilal sedang disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf tuannya, dengan siksaan yang luar biasa. Kalau antum cerita, Bilal itu sedih sekali. Kadang-kadang Bilal ini disuruh telanjang, kemudian diarak, dikasih tali lehernya, kemudian dibawa oleh anak-anak kecil, diarak keliling Quraisy. Coba kalau kita yang digunakan seperti itu, antum pamannya lehernya dikasih tali, dibawa anak kecil telanjang keliling batu besar ini, hilanglah marwah kita kan. Tapi itulah Bilal, demi memperjuangkan Islam. Maksudnya supaya dia murtad, tapi tidak murtad juga. Dipermalukan tidak bisa, akhirnya disiksa habis-habisan, dibawa kepada Sohra, padang pasir yang rondo itu sangat terik matahari. Cuaca sana beda dengan cuaca sini. Diikat di batu, dijemur seharian, terkadang dicambuk, dan pencambuknya tidak akan berhenti kecuali dia lelah sendiri. Tetapi Bilal itu luar biasa. Satu hari setelah dia hijrah ke Madinah, kemudian kumpul bersama para sahabat yang lain, ditanya soal kok dia tahan, disiksa sedemikian rupa, dan dia hanya mengucapkan ahadul ahad, ahadul ahad saja. Kok kamu bisa ya? Padahal semua sahabat tumbang kan. Contoh saja Ammar ibn Yasir, tumbang kan. Ketika melihat bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, kemudian dia dijanjikan oleh Abu Jahal, kau akan bebas wahai Ammar, asal kau pilih 2 perkara, puji sesembahan kami atau kau caci maki si Muhammad. Itu kan pilihan yang susah. Kalau tidak kau dibunuh, tapi kalau mau mengucapkannya kau dilepas. Terpaksalah Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur kan, memuji berhala dan mencaci maki Nabi. Walaupun setelah itu kemudian betul-betul Abu Jahal melepaskan Ammar, datang dia kepada Rasul menangis. Tapi Rasul SAW ketika itu turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Boleh anda mengeluarkan kalimat kufur selama hatinya masih tenang dengan keimanan. Kata Rasulullah, kalau engkau disiksa lagi
demi mempertahankan agamamu, kalau harus mencaci-caci saja. Tapi kan lihat, Bilal tidak sampai seperti itu. Dia tahan dengan siksaan. Makanya ditanya, kok kamu kuat wahai Bilal gitu ya. Yang lain tidak kuat, kok kamu kuat gitu ya. Apa kata Bilal? Rahasianya nih. Dia mengatakan apa? Karena aku campurkan antara sakit ketika diazab dengan manisnya iman yang kurasakan, katanya. Aku berusaha mencampurkan lezatnya iman dengan sakitnya saat diazab. Ku campurkan semuanya. Rupanya sakitnya diazab bisa kulewati karena aku merasakan manisnya iman, katanya. Itu kan luar biasa. Ya. Kalau antum di posisi Abu Bakar, dah aku bertanya aja lah kan. Itulah karena keimanan kita tidak setangguh Bilal ibn Rabah. Ya. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melintas di situ. Dia melihat bagaimana Bilal disiksa. Dia datang kepada Umayyah dan mengatakan, ya Umayyah, kenapa kau siksa budak? Maka Umayyah mengatakan, kau yang merusak otak dia sehingga dia rusak jadinya. Kata Abu Bakar, kalau begitu kau mau jual Bilal kepadaku? Juallah kepadaku. Ya, aku jual dengan harga sekian dan sekian. Itu harga mahal kali, yang kalau beli beberapa budak dapat itu. Hanya untuk memerdekakan Bilal, Abu Bakar merogoh uang sebanyak mungkin. Ambil Umayyah. Makanya Umar bin Khattab memuji Abu Bakar dan mengatakan apa? Abu Bakrin Siddiq Sayyidun a'taqa sayyidan. Abu Bakar itu sayyid, pemimpin, dan dia yang memerdekakan seorang pemimpin juga, Bilal ibn Rabah. Dan banyak, bukan Bilal saja, dia merdekakan Abdullah ibn Fuhairah, kemudian Zunairah, banyak budak-budak itu. Sehingga orang-orang yang menyangka, termasuk juga bapaknya menyangka, ini Abu Bakar ini banyak membeli budak ini untuk apa? Kan orang-orang Quraisy ini kalau membeli budak kan tidak sembarang beli. Mungkin tujuannya untuk dipekerjakan di kebun, atau kalau dia punya usaha ya untuk jadi karyawan, atau punya kebun mungkin untuk nyangkul dan begitu seterusnya. Itu tujuan orang beli budak kan di zaman itu untuk dipekerjakan. Tapi Abu Bakar ini membeli budak yang lemah-lemah semuanya. Budak-budak lemah, tidak bisa untuk apa-apa, tidak bisa untuk melindungi. Sehingga kemudian sampailah ke telinga ayahnya yang ketika itu masih kafir ayahnya. Karena saya tadi sudah katakan ayahnya Abu Bakar masuk Islam setelah Fathu Mekah, itu setelah hijrah kan. Jadi Abu Quhafa ini ngomong sama anaknya Abu Bakar, kamu ini kalau merekakan budak yang benar, cari yang kuat-kuat supaya bisa bekerja. Kau yang lemah-lemah pula kau merdekakan. Lihat jawaban Abu Bakar. Dia mengatakan, ya abi a'taqtuhum liwajhillah. Wahai bapakku, aku merdekakan mereka bukan apa-apa. Aku hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini turun ayat fa amman fasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la fala sawfa yarda wala sawfa yarda. Turun ayat ini, wa sayujannabuhal atqa, dan neraka akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di sini? Abu Bakar. Kenapa? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, karena dia sudah menghabiskan hartanya dalam rangka membersihkan jiwanya, dan dia tidak minta balasan kepada Allah kecuali hanya minta keridhaannya saja. Wala saufa yarda, dan Allah pasti akan memberikannya. Turun ayat ini. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Bakar dengan pujian yang luar biasa. Sampai Allah turunkan ayat. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian satu hari dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dikeroyok. Nabi ini sedang berdakwah di pasar. Tiba-tiba dikeroyok sama orang-orang pasar itu. Datang Abu Bakar melerai dan mengatakan, ataqtulu rajulan yaqulu rabbi Allah. Kenapa kalian ini kau hendak membunuh orang yang hanya mengucapkan kalimat kami Allah? Apa salah kalimat itu? Maksudnya Nabi SAW, kalian hendak membunuh orang yang mengucapkan Rabb kami Allah. Apa salah dengan dia? Hanya mengucapkan kalimat itu, kalian keroyok dia, katanya. Oh, ketika Abu Bakar membela Rasul,
Ini orang yang tadinya mengeroyok Nabi, balik mengeroyok Abu Bakar. Habis Abu Bakar dipukuli, bahkan sampai mau mendekati ajalnya. Kalau bukan karena sukunya datang dari kabilah Taim membantunya dan menolongnya, tentu Abu Bakar dah mati itu. Datang kabilah Taim menolong Abu Bakar, karena di zaman itu kan kesukuan luar biasa. Tanpa peduli, walaupun beda akidah, beda keyakinan, kalau satu suku itu jiwa korosanya kuat orang-orang itu, orang jahiliyah itu. Makanya walaupun Abu Bakar Muslim, sukunya enggak, tetap aja ini dari suku saya nih, harus dibantu tuh. Sampai kemudian Bani Taim kemudian mengancam kepada Utbah yang ketika itu ikut memukulinya, kalau Abu Bakar sampai mati, perang kita dengan kalian, katanya. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun diselamatkan, dibawa pulang, diobati, sampai akhirnya dia siuman. Ketika dia tersadar dari pingsannya, yang pertama kali dia tanyakan, kaifa halun Nabi? Macam mana kondisi Nabi? Karena kan ketika itu dia melerai Nabi kan. Jadi pertama dia bangun, itu pula yang ditanyakan. Padahal tabib, dokter yang datangkan ibundanya itu, Ummu Ruman itu, disuruh minum obat tak mau, disuruh makan tak mau, disuruh minum tak mau. Dia hanya ingin bagaimana kondisi Nabi, saya ingin melihatnya. Luar biasa kecintaan Abu Bakar nih. Sampai akhirnya kemudian betul-betul Abu Bakar dipapah sampai menemui Nabi SAW dengan ibundanya dan seorang budak yang sudah masuk Islam tapi disembunyikan keislamannya. Setelah melihat Rasul SAW, barulah Abu Bakar senang. Disitulah dia baru mau minum, mau makan, minum obat gitu kan. Sampai seperti itu dalamnya kecintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, ini ibuku, kenalkan ini ibuku. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya ibu, bersahadatlah ini Rasulullah. Akhirnya ibundanya masuk Islam. Ya. Itulah luar biasa Abu Bakar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat di Mekah, selain juga dia seorang awal khatib dalam Islam sehingga banyak masuk Islam di tangannya. Satu hari Abu Bakar itu sudah tidak tahan, karena bagaimanapun tantangan dakwah di tengah-tengah kafir Quraisy ini luar biasa dahsyatnya. Ditekan, dijelek-jelekan, diintimidasi, macam-macam lah. Akhirnya Abu Bakar tak tahan untuk tinggal di Mekah ini. Dia bawa semua hartanya, dia naik unta. Dia ingin hijrah. Betul-betul dia lakukan. Dia beli unta, semua hartanya ditaruh di atas unta, berangkat dia dari Mekah. Entah mau pergi kemana. Tapi kemudian di tengah jalan berjumpa dengan orang namanya Ibnu Diginah. Ibn Diginah ini orang musyrik, tapi baik orangnya. Ibn Diginah ini. Kata Ibn Diginah, "Hei Abu Bakar, ila aina takhruj? Mau pergi kemana kamu? Ngapain kau tinggalkan Mekah?" Kata Abu Bakar, ya Ibn Diginah, saya sudah tidak tahan. Saya harus mencari tempat yang aku bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengganggu, katanya. Kata Ibn Diginah, ya Abu Bakar, misluka la takhruj wa la tukhraj. Orang sepertimu tidak layak keluar dan tidak layak dikeluarkan. Orang sepertimu tidak layak keluar dari Mekah. Orang sepertimu tidak layak diusir. Kalau orang-orang Mekah itu mengganggu kamu, aku siap melindungimu. Dan di zaman jahiliyah ini kan lindung melindungi itu biasa. Kalau sudah ada yang melindungi, tidak boleh diganggu. Akhirnya kemudian karena Ibn Diginah siap melindungi Abu Bakar pun tak jadi hijrah, balik lagi ke Mekah. Kemudian Ibn Diginah mengumumkan kepada pembesar-pembesar Quraisy, aku melindungi Abu Bakar, jangan sentuh dia. Karena kalau menyentuh dia sama dengan menyentuh yang melindunginya. Masalahnya Abu Bakar ini setelah dapat perlindungan dari Ibn Diginah ini, dia buat musolah kecil-kecilan di luar rumah. Dia sholat di situ. Setiap Abu Bakar sholat di luar rumah itu, anak-anak kecil banyak nonton. Anak-anak musyrik itu nonton semuanya. Karena Abu Bakar ini sebagaimana disifatkan Aisyah radhiyallahu anha, kalau sholat itu lebih keras nangisnya daripada bacaannya. Bakaan orang itu. Jadi ngajinya kecil tapi kalau nangis keras. Itulah Abu Bakar. Ya. Jadi mempengaruhi anak-anak lah, ibu-ibu anak-anak ini nonton jadinya.
Jadi orang-orang Quraisy ini kan ketakutan pembesar-pembesarnya. Wah, bahaya ini Abu Bakar nih. Kalau sempat emak-emak, anak-anak yang nonton ini terpengaruh, habislah kami katanya. Karena mempengaruhi emak-emak lebih cepat daripada bapak-bapak kan gitu. Apalagi anak-anak banyak di situ. Datanglah pembesar Quraisy kepada Ibn Diginah, kan nggak bisa menyentuh Abu Bakar masalahnya kan, karena sudah ada perlindungan dari Ibn Diginah. Datang mereka kepada Ibn Diginah. Ibn Diginah ngomonglah sama Abu Bakar itu. Kalau bisa sholatnya jangan di luar rumah, dalam rumah aja sembunyi-sembunyi katanya. Dia sudah membuat fitnah bagi kami dan keluarga kami katanya. Akhirnya Ibn Diginah pun cobalah menasihati. Tolonglah Abu Bakar, saya melindungi kamu itu ya tolonglah sholat di dalam. Ini orang Quraisy sudah nekan saya masalahnya. Kata Abu Bakar, tidak, saya akan tetap sholat di rumah. Kalau engkau wahai Ibn Diginah tidak mau melindungi aku, tidak ada masalah, ku lepaskan perlindunganmu. Kata Ibn Diginah, kalau seandainya perlindunganku dilepas, engkau akan berlindung kepada siapa wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, bijiwarillah, aku hanya berlindung kepada Allah, bukan kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semakin kuat kan gangguan orang-orang Quraisy ini. Sampai-sampai Nabi SAW mengizinkan beberapa para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Kata Rasul, kalau kalian ingin hijrah ke Habasyah sana. Di sana ada Malikun Adil, raja yang sangat adil, namanya Najasyi. Nama aslinya Asama ibn Afjur. Pergi kau ke sana, itu raja nggak pernah mendolimi rakyatnya. Makanya sebagian para sahabat hijrah ke Habasyah. Tapi setiap Abu Bakar Siddiq mau hijrah ditahan sama Nabi. La ta'jal. Abu Bakar, jangan tergesa-gesa. Untuk kamu jangan tergesa-gesa. Biar yang lain gak apa-apa. Rupanya ada tujuan. Kenapa Rasul selalu menahan Abu Bakar hijrah? Karena ada tujuan. Sebab nanti ketika terjadi hijrah besar dari Mekah ke Madinah, Rasul menghendaki Abu Bakar menjadi temannya. Makanya dihalang-halangi. Jangan, kamu tetap di Mekah. Sampai pada waktunya Nabi SAW mengumumkan akan hijrah kepada Abu Bakar. Siang-siang bolong, itu orang Arab jarang keluar siang-siang ya kawan. Karena siang-siang itu panas. Sama lah kita juga kalau habis duhur kan malas kecuali kerja. Kalau nggak kerja keluar duhur tuh kelayapan, panas kan itu ya. Lah orang Arab kan begitu juga, kalau siang nggak pernah keluar mereka kecuali ada hajat yang mendesak. Lah Rasul keluar duhur-duhur itu menemui Abu Bakar. Kemudian mengatakan di rumah Abu Bakar, ya Abu Bakrin, innallaha qad adzina li bil hijrah. Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku hijrah nih. Kata Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasul. Saya jadi teman wahai Rasul. Saya jadi teman wahai Rasul. Kata Nabi SAW, ya as-suhbatu ya Abu Bakar. Iya, aku akan jadi temanku katanya. Ketika Abu Bakar mendapatkan berita dia boleh menjadi teman, Rasul tiba-tiba menangis. Aisyah yang masih kecil nonton ayahnya menangis, dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang paling bahagia tapi juga bisa meneteskan air mata kecuali setelah aku melihat Abu Bakar menjadi teman hijrah Nabi SAW. Saking bahagianya sampai meneteskan air mata. Subhanallah, tidak sampai di sini saja. Abu Bakar menyiapkan semua keperluan hijrah Nabi. Dia sediakan anak-anaknya, disiapkan tuh anak-anaknya, mulai dari Asma ditugaskan oleh Abu Bakar untuk mengantar makanan. Kemudian anaknya Abdullah tugaskan untuk menjadi informan. Pokoknya informasi dari orang-orang Quraisy ini dialah yang kemudian menampung dan dilaporkan kepada Abu Bakar. Kemudian juga dia tugaskan budaknya yang sudah dimerdekakan yang menjadi walinya, namanya Abdullah ibn Fuhairah. Abdullah ibn Fuhairah ini tugasnya untuk membawa kambing banyak-banyak. Jadi kalau Nabi SAW ini berjalan dengan Abu Bakar di saat hijrah, namanya padang pasir kan ada bekas kaki. Kalau ini sampai ketahuan bekas kaki, berarti tahu Rasul kemana kan? Jadi dia mau kambing banyak-banyak untuk menghapus bekas kaki itu. Jadi kalau Rasul jalan ada bekasnya, kambingnya sudah jalan di sini. Jadi kan jadi kaki kambing semua. Apa ada ini? Nggak ada kaki Abu Bakar, ini kaki kambing semua. Jadi tugasnya itu bawa kambing banyak-banyak di belakang supaya menghapus jejak tuh.
Ini kan kecerdasan namanya. Cerdas di zaman Abu Bakar, cerdas, dia persiapkan segalanya. Tapi lihat semua dari keluarga Abu Bakar. Makanya Asma itu disebut apa? Zatu nitaqaini, pemilik dua kendil, karena dia bawa makanan dua di sini. Ya, malam-malam lagi hamil lagi tuh Asma tuh, ngantar makan dari rumah ke Gua Sur, lo bayangkan. Kalau sampai ketahuan bisa guguran tuh. Seperti kasusnya Zainab itu kan, putri Nabi, ketika diantar oleh Abul As ibn Rabi ketika itu masih kafir dari Mekah ke Madinah, kan Zainab lagi hamil tuh. Ketahuan karena siang-siang ketahuan sama tentaranya si Abu Jahal, dihadang. Ketakutan Zainab, ketakutannya sampai keguguran. Sebab itulah Zainab sakit kemudian meninggal, putri Nabi SAW. Jadi lihat bagaimana Asma itu lagi hamil pun dia luar biasa. Lah ketika kemudian Nabi SAW sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah, dia minta Abu Bakar untuk menjadi teman hijrahnya. Berangkatlah dua manusia mulia ini dari Mekah menuju Madinah, tapi tidak langsung ke Madinah, sembunyi dulu di Mekah selama 3 hari di Gua Sur. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW hijrah capek-capek? Kenapa tidak naik buruk saja ya? Sama lah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan naik buruk tuh sebentar aja ke Palestina, sudah sampai tuh. Coba kalau hijrahnya Rasul naik buruk tuh, senang tuh, stres orang musyrik tuh, sekejap mata udah sampai Madinah. Kenapa tidak seperti itu saja naik buruk? Kata para ulama, Nabi ingin mengajarkan kepada kita akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Tawakal saja tidak cukup, tapi harus ada akhdhu bil asbab, mencari sebab. Kita ini sudah tawakal kepada Allah, tapi kalau tidak mencari sebab, percuma tawakalnya. Sama dengan orang berdoa. Kalau doa saja, ya Allah minta uang, tapi nggak kerja, ya nggak dapat uang lah. Nggak dapat uang. Kalau di masjid aja antum 24 jam, ya Allah kayakan saya, nggak pernah kaya antum. Karena tak kerja masalahnya. Lah kerja itulah namanya akhdhu bil asbab, mencari sebab. Lah Rasul ingin mengajarkan seperti itu, dan ini hijrah paling bahaya ikhwan. Para nabi hijrah, seperti Nabi Lut hijrah, Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina, Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Madian, kemudian Nabi Soleh hijrah juga, Nabi Yunus hijrah juga, sampai akhirnya dimakan ikan. Jadi para nabi juga mereka itu hijrah, tetapi tidak ada hijrah yang paling bahaya dalam sejarah melebihi hijrahnya Nabi. Ulama mengistilahkan dalam bahasa Arab itu akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah. Itulah yang dilakukan Nabi. Bayangkan Abu Jahal sampai mengumumkan, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Kenapa Abu Jahal mengatakan seperti itu? Karena dia sudah kecolongan. Kan Abu Jahal itu sebenarnya sudah berhasil mengepung rumah Nabi, itu sudah berhasil sebenarnya. Dengan pemuda-pemuda terbaik itu, berhasil rumah Nabi itu dikepung, Nabi ada di dalam sama Ali. Tetapi kan walaupun sejahat-jahatnya orang-orang musyrik Arab itu punya adab, ikhwan. Tidak mungkin mereka mendobrak rumah. Itu orang-orang musyrik itu, semusyrik-musyriknya mereka masih punya akhlak. Jadi mereka tunggu Rasul sampai keluar dulu. Baru kalau sudah keluar, mereka siap dengan panah, tombak dan pedang mereka. Tapi yang ditunggu tak keluar-keluar. Jadi Abu Jahal hanya sesumbar aja di luar rumah itu, menjelek-jelekan Rasul, maksudnya ngompori supaya Rasul keluar. Kayak antum dalam rumah lah, anak kompori dan luar kan, anak caci maki antum supaya antum emosi keluar kan itu. Jadi Abu Jahal yang ngomong di luar rumah tuh, Rasul dengar. Tapi Rasul SAW tidak terpancing dengan ucapan itu. Lah ketika itulah turun surah Yasin. Waja'alnahu min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Antum enggak pernah Yasinan sih, makanya enggak hafal. Kan gitu. Ya. Jadi turun surah Yasin itu, dari Yasin wal Qur'anil sampai kepada waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddan. Lah ayat ini ada yang mengatakan kalau dulu kita kecil-kecil, ya,
dengar ceritanya Nabi ambil pasir kan itu ya, kemudian membaca surah Yasin, kemudian diterbangkan ke atas, kemudian ditiup angin, kemudian debunya itu akhirnya tidak ada satupun debu kecuali masuk ke mata-mata yang mengepung rumah Nabi, kemudian kantuk tidur. Itu cerita kita kecil-kecil kan itu ya. Sebenarnya tidak ada sanadnya cerita ini. Yang betul adalah Rasul tidak mengambil pasir, cuman Rasul hanya membacakan ayat itu saja, ayat yang turun surah Yasin awal-awal tuh Rasul baca sampai kepada waja'alna tadi. Tiba-tiba Allah mengirim angin yang sangat dingin. Angin itulah yang kemudian membuat orang ngantuk, kemudian tidur semuanya orang itu. Mereka sudah kelamaan ngepung Nabi, udah capek kan, nggak keluar-keluar, akhirnya datang angin, tidur mereka. Saat tidur itulah Rasul mengatakan kepada Ali, kau tidur di tempat aku tidur. Kau tidur di tempat aku tidur. Maka Rasul keluar langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lah pasukan yang belum sampai itu dari kabilah lain datang mereka setelah Rasul keluar, datang pasukan yang telat-telat datang itu membangunkan. Kok kalian bangun? Kalian bangun, ngapain kalian di sini katanya? Nanti Muhammad kabur katanya. Akhirnya mereka bangun semua, termasuk Abu Jahal juga bangun. Enggak, kami tadi di sini enggak ada yang keluar dari rumah katanya. Ditengok rumahnya, tak ada, masih tidur. Dia kata itu Ali. Nah, ada orang yang masih tidur itu katanya. Masih jaga-jaga, sengaja sampai pagi mereka jaga. Ketika sudah pagi kok gak keluar-keluar, ini curiga. Terpaksalah kemudian mereka membongkar rumah. Rupanya tidak didapati kecuali Ali radhiyallahu anhu. Langsung ditempeleng sama Abu Bakar. Di mana katanya? Kata Ali, saya nggak tahu. Aku tidur semalam katanya. Pura-pura bego kan. Disitulah kemudian Abu Jahal langsung berdiri di hadapan orang-orang musyrik dan mengatakan, kejar Muhammad, siapa yang dapat dia hidup atau mati, ku berikan upah 100 ekor unta. Ikhwan, 1 ekor unta ini itu harganya, yang harga sedang ya, yang tipe B bukan tipe C, itu sekitar 100 jutaan, 90-100 juta lah. Kalau tipe A di atas itu. Artinya kalau seandainya unta yang diberikan Abu Jahal itu tipe A atau tipe A1, itu bisa 150 sampai 200 juta tuh harganya tuh. Berarti 1 unta bisa beli mobil Avanza. Berarti kalau 100 ekor unta, 100 Avanza, buka deleran tuh. Aku pikir 100 ekor unta nih. Semangatlah orang-orang tuh. 100 ekor unta masalahnya. Dan unta di zaman itu adalah simbol kekayaan. Karena semua pakai unta, mahar pakai unta, safar pakai unta, bahkan kebanggaan kekayaan pun sampai unta. Sampai Rasul mengatakan kepada Ali, ya Ali, la an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am, kata Rasul. Hei Ali, kalau engkau bisa memberikan hidayah kepada 1 orang lantaran lisanmu, lebih baik daripada unta merah katanya. Jadi unta itu simbol kekayaan di zaman itu. Dengar 100 ekor unta, semua semangat lah. Langsung disebar pasukan itu. Tapi Allah takdirkan tidak ada yang bisa menangkap Nabi. Tidak ada yang bisa menangkap Nabi. Saat berjalan hijrah ini, Abu Bakar kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping kiri, samping kanan. Kata Rasul, ngapain kamu? Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada musuh dari samping, aku dulu yang menghadangnya. Kalau ada musuh dari belakang, begitu juga. Kalau musuh dari depan, begitu juga. Sampai seperti itu. Sampai ketika hendak masuk ke gua, kata Abu Bakar, tunggu, aku cek dulu gua itu. Nanti kan takut ada kelajengking, takut ada ular kan. Setelah betul-betul dibersihkan, baru silahkan Rasul masuk. Dalam gua itu ada peristiwa yang luar biasa. Jadi Abu Bakar itu lupa, mungkin ada beberapa lubang itu lupa disumpel dia, entah dengan dedaunan atau dengan apa, pokoknya ada beberapa lubang itu lupa dia tutup. Sehingga ketika Nabi SAW kemudian tertidur dan kepalanya di paha Abu Bakar, nampaklah ada beberapa lubang itu, takut ada ular, ada kalajengking, akhirnya disumpel dengan kedua tangannya dan kedua kakinya. Allah takdirkan adalah salah satu lubang itu ada kalajengking.
atau dalam riwayat itu ada ular menggigit Abu Bakar. Sementara kepala Rasul ada di pahanya. Sempat Abu Bakar menjerit ataupun kesakitan, bisa saja akan membangunkan Rasul, dan itu bagi Abu Bakar pantang, tidak mau menyakiti Rasul yang sedang tidur. Sehingga dia hanya diam menahan sakit sampai akhirnya mencucurkan air mata, neteslah air mata ke pipi Nabi, Nabi terperanjatlah. Tapi Rasul tahu ini Abu Bakar ini tersengat. Kemudian kata Rasul, mana bagian tubuhmu yang sakit itu? Setelah dikasih tahu, diludahi sama Nabi, sembuh. Itulah ludahnya Nabi. Nggak tahu ludahnya antum. Sembuh tuh makin diamputasi pula. Intinya bahwa itu luar biasa Abu Bakar. Lah sebenarnya dalam riwayat itu adapun tentang sarang laba-laba, itu kan kisah-kisah kita masih kecil, itu riwayatnya dhaif, lemah. Ya, kan ada sarang laba-laba, orang mau nggak ada. Kalau ada orangnya mesti nggak ada laba-laba lah kan di sini. Ada riwayat seperti itu tapi dilemahkan para ulama. Intinya bahwa Abu Bakar dan Rasul itu berada dalam gua itu sampai akhirnya setelah 3 hari, tiap hari Asma mengantar makanan, tiap hari Abdullah ibn Abu Bakar menghantar berita-berita dan begitu seterusnya. Setelah 3 hari barulah Rasul meninggalkan gua Thur bersama Abu Bakar. Masalahnya di tengah jalan, lewat di satu kabilah. Kabilahnya Suraqah ibn Malik. Namanya orang safar kan, Abu Bakar bawa uang, mau ke pasar lah, entah beli-beli perjalanan kan, bekal perjalanan. Jadi Suraqah ibn Malik ini sedang duduk-duduk dengan kabilahnya. Nampak Abu Bakar dan Rasulullah dan juga Abdullah ibn Fuhair. Jadi 3 orang tuh, dengan Abdullah ibn Uraikid. Jadi yang hijrah itu 4 orang, ikhwan. Rasul, Abu Bakar, kemudian Abdullah ibn Fuhair yang bawa kambing itu hilangin jejak gitu ya. Kemudian Abdullah ibn Uraikid ini petunjuk jalan, dia orang musyrik tapi baik. Dia orang Yahudi, ya. Tapi dia baik, mau menunjuki jalan Mekah ke Madinah, dan Abu Bakar membayar mahal Abdullah ibn Uraikid ini. Jadi saat sampai di kabilah Suraqah ibn Malik ini, Suraqah ibn Malik ini dengan kawan-kawannya ngomonglah bisik-bisik, jangan-jangan itu orangnya ya yang disaimbarakan si Abu Jahal itu. Kalau kita tangkap kita dapat 100 ekor unta. Suraqah ibn Malik ini pura-pura bego tak tahu, ngomong sama orang-orang, bukan orang itu. Sebenarnya Suraqah ibn Malik tahu bahwa itu memang yang dikehendaki si Abu Jahal. Maksudnya gini, Suraqah ibn Malik itu, kalau seandainya dia tangkap Rasul rame-rame, ya 100 ekor unta bisa dibagi-bagi lah. Dapat berapa ekor unta saya nanti kan? Maunya dia ditangkap sendiri gitu, maksudnya Suraqah ibn Malik itu. Jadi dia ngomong sama kawan-kawan, bukan kalian salah orang itu, bukan itu. Dipegang-pegang sama Suraqah ibn Malik itu. Jadi kabilahnya itu ya diam-diam saja, bukan itu, ya sudahlah. Ketika Rasul sudah keluar dari pasar dan beli perbekalannya, pergi, baru Suraqah ibn Malik pulang bawa kuda, bawa pedang, bawa macam-macam, mau ditangkap sendiri dia supaya dapat 100 ekor unta kan. Kalau rame-rame nanti bagi-bagi, ya. Jadi setelah jauh Suraqah memacu kuda, dan Suraqah ini terkenal apa? Faris, seorang penunggang kuda terhebat. Suraqah ini dikenal karena di antara olahraganya orang-orang jahiliyah ketika itu selain kuda tuh pacuan kuda. Mereka suka memacu kuda, dan Suraqah ini termasuk Farisnya Arab, penunggang kuda terhebat dari penunggang kuda Arab itu. Sehingga sebentar aja diusul Nabi itu. Tapi Allah takdirkan kaki kudanya terperosok, kemudian jatuh. Dibangunkan lagi kudanya, naik lagi, terperosok lagi, jatuh sampai 3 kali. Abu Bakar dan Rasul hanya menyaksikan ini dari jauh. Ngapain orangnya? Asik naik kuda jatuh kan gitu. Dan itu aib, ikhwan. Kalau seorang penunggang kuda jatuh terperosok itu aib. Kayak antum lah umpamanya trek-trekan gitu kan. Disaksikan orang tiba-tiba jatuh kan malu. Ya, kayak siapa si Rosi itu siapa kan itu ya. Memang naik motor orang udah tepuk tangan, udah muji antum, tiba-tiba di gelanggang antum jatuh lagi. Apa resign antum jadi pembalap? Lah itu yang dirasakan Suraqah, malu dia. Ya. Jadi ketika ada terperosok, pedangnya terlempar, diambil sama Nabi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Suraqah, apa maumu? Ya Rasulullah, saya
akan menangkap kamu. Tapi begini jadinya, dia pula yang ditangkap Nabi. Gitu ya kan. Kata Rasul gini saja, kalau kamu ingin saya lepas masuk ke Islam. Kata Suraqah, tidak. Saya tidak akan masuk Islam. Tapi saya janji, wahai Muhammad, saya tidak akan kasih tahu kamu. Tapi kamu juga jangan kasih tahu, katanya. Kata Rasul, apa? Jangan kasih tahu orang-orang kalau aku naik kuda berkali-kali jatuh, katanya. Ini aib masalahnya. Saya akan lindungi kamu, saya tidak akan kasih tahu orang, tapi tolong rahasia saya juga jaga, katanya. Kan kata Suraqah itu. Kata Rasul, ya Suraqah, kalau engkau mau masuk Islam, kujamin engkau akan dipakaikan pakaian seorang raja dari Persia. Kalau kau masuk Islam. Coba bayangkan, Nabi ini dikejar-kejar. Cerita menaklukkan Persia. Kira-kira dalam bayangan antum nih, apa orang ini? Kamu aja dikejar-kejar Quraisy, kok cerita menaklukkan Persia, negara adidaya pula, kan begitu ya. Tapi Rasul ngomong begitu bukan asal ngomong, dia memang wahyu. Tapi Suraqah ketika itu belum ngeh gitu kan. Tapi setelah Allah takdirkan dia masuk Islam, ketika perang Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab, kemudian Persia takluk ke tangan kaum muslimin, kemudian Umar mengambil baju kebesarannya, yang pertama dipanggil siapa? Aina Suraqah? Di mana Suraqah, katanya? Saya Rasul, sini. Nih, saya kasih bajunya. Dari situ Suraqah teringat. Karena Rasul pernah ngomong begitu. Kalau kau masuk Islam, engkau akan dipakaikan pakaian kebesaran Raja Persia. Nah, inilah kenyataannya kan itu. Makin yakin kan itu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa akhirnya kemudian Rasul sampai di kota Madinah. Banyak kisah-kisah hijrah dengan Abu Bakar, tapi waktu. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu terus menemani Rasul sampai dalam setiap jihadnya. Bahkan yang pertama dalam peperangan, perang apa? Perang Badar. Abu Bakarlah orang yang pertama kali diajak musyawarah oleh Nabi. Tidak ada sahabat. Dia yang pertama diajak musyawarah soal perang. Sampai ketika kemudian di malam hari Nabi istighatsah meminta pertolongan Allah dan mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini di perang Badar, habislah, kau enggak akan ada yang menyembah lagi, katanya. Saking khusyuknya Rasul, serbannya jatuh. Kata Abu Bakar, diambil ridanya itu, ya Rasulullah, sudah cukup. Allah mendengarkan doa. Ketika Abu Bakar ngomong begitu, Rasul diperlihatkan 1000 malaikat turun dari langit, dan Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, abshir. Berbahagialah, Allah sudah menurunkan pertolongannya. Jadi yang pertama kali menjadi mustasyar. Mustasyar itu maksudnya orang yang bisa dianggap idenya diambil Abu Bakar itu, dia Abu Bakar Siddiq itu. Makanya dia jadi wazirnya Rasul. Apapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu akan senantiasa berdiskusi dengan Nabi. Dan hebatnya Abu Bakar itu, ikhwan, dia tidak pernah membantah Nabi sedikit pun. Tidak pernah. Ya, kalau antum umpamanya satu yayasan dengan saya jadi ketua yayasannya, mungkin antum hari-hari ngeritik saya, turun. Ya, ganti, nggak beres, kan gitu ya. Kalau kita kan itu, kita susah untuk seide itu. Tapi Abu Bakar subhanallah, tidak pernah satu kata pun mengatakan Rasul salah, ide ini kurang bagus, tidak ada. Bahkan yang lebih hebat lagi, Abu Bakar itu meniru gaya Rasul, walaupun tidak tahu alasannya. Contoh, Rasul nangis, Bawa langsung nangis. Tengok Rasul nangis, aku nangis juga lah. Rasul senyum, aku senyum. Rasul tertawa, aku tertawa. Begitu Abu Bakar itu. Ya. Apapun yang dilakukan Nabi, pokoknya gayanya itu ikut gitu ya. Contoh bapaknya ini, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sendirian, kemudian di tengah jalan berjumpa dengan Umar dan Abu Bakar. Ketika itu Madinah pacaklik luar biasa. Kemudian berjumpa, kata Rasul, kenapa kalian berdua keluar? Kata Abu Bakar, lapar wahai Rasul. Kemudian disingkap. Zaman dulu kan baju bukan kayak kita. Zaman dulu tuh kayak kain ihram bajunya. Tentu kain ihram kan, cuma dilipat, dibulat, itulah bajunya orang-orang dulu. Jadi kalau umpamanya perutnya diikat batu, ya tinggal disingkap kain ihramnya, nampaklah batunya kan. Itu cara orang dulu itu nahan lapar, ambil batu taruh di perut diikat. Nah, ya, kalau antum gitu juga lah. Kalau antum lapar, ambil batu letak di depan perut, ikat. Nah, itu cara nahan lapar. Tapi antum nggak mau melakukan. Pasti kalau antum lapar ya ke warung bakso lah kan itu. Ngapain pula ngikut-ngikut batu, ya kan? Jadi
Kata Abu Bakar, lah Anda keluar ngapain wahai Rasul? Kata Rasul, lapar juga ya Abu Bakar. Kalau gitu kita datang yuk ke rumahnya Abu Haytham ibn Tihan. Abu Haytham ibn Tihan ini orang Ansor yang sangat dermawan, rumahnya di perbatasan Madinah. Datanglah rame-rame Rasul, Abu Bakar dan Umar itu. Karena memang terkenal dermawannya. Ketika sampai langsung disembelihkan kambing. Kemudian direbuskan kambing. Setelah kemudian di meja ada daging kambing rebusan, ada tamar, ada air putih gitu kan. Tiba-tiba Rasul menangis. Ketika Rasul menangis, Abu Bakar pula ikut menangis. Lain Abu Bakar, lain pula Umar. Umar tak mau Rasul nangis, ikut nangis. Tak mau, Umar tanya dulu. Rasul ngapain kau nangis? Kan katanya. Kita mau makan lah, ngapain nangis? Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar Rasul nangis, ikut nangis. Padahal Abu Bakar tidak tahu kenapa Rasul nangis. Tapi karena Rasul menangis, Abu Bakar ikut nangis. Tapi Umar mengatakan tidak. Ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa kau menangis? Afi hadhil halati tabki? Apa dalam kondisi seperti ini kita mau makan nangis? Makanlah katanya. Apa yang nangis? Kata Umar. Kata Rasulullah, ya Umar, la tus'alunna yawma idzin anin naim. Hei Umar, ini makanan nih akan ditanya nanti di akhirat. Ya. Makanan yang kita makannya akan ditanya. Jadi makanan yang antum makan itu akan ditanya. Karena ketika antum, kalau orang paham dengan makanan nih, kawan. Pamannya antum apalah COD apa gitu ya. Anggap saja karedok ya. Ataupun apa? Pecel atau rawon atau gulai atau lele penyet, macam-macam lah, terserah kan. Kemudian ada di depan kita. Kalau orang berpikir, ikhwan, kenapa makannya sampai ke kita? Nih, pecel itu ada kangkungnya, ada timunnya, ada kacangnya. Ini satu piring makanan ini melibatkan ribuan orang. Satu piring yang antum makan itu hakikatnya melibatkan ribuan orang. Baru sampai ke meja antum tuh. Kangkungnya dari mana? Dari kebun, Ustaz. Orang kebun kan ribuan tuh. Kemudian dari kebun diantar ke pasar jodoh. Kemudian dibeli ke warung. Nanti orang kebun ini nanam singkong, nanam apa, pakai pupuk, ke pabrik pupuk dulu. Nanti ngairi, air nggak ada, harus pakai genset. Pabrik genset berapa yang kerja? Jadi makanan satu piring ini kemana-mana, ini ribuan orang loh. Kita tinggal makan ya kan. Prosesnya itu ribuan orang itu. Kalau kita mau rinci sejarah jeruk saja umpamanya, atau sejarah apel lah, sejarah jeruk kan. Antum makan jeruk, dari mana tuh beli jeruk? Dari sini, tukang buah sini. Tukang buah di sini dari mana? Dari pasar jodoh. Pasar dari mana? Dari beras tagi sana. Kalau diusut itu ribuan orang yang terlibat dengan jeruk yang antum makan itu. Maksudnya, kenapa Rasul menangis? Dalam makanan itu harusnya kita bersyukur. Dengan proses yang sedemikian lamanya sampai di meja kita dengan mudahnya, hari ini kita tinggal COD datang tinggal makan. Makanya Rasul menangis di situ. Falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah kita lihat makanan yang kita makan itu. Ketika Rasul menangis, Abu Bakar ikut menangis. Itulah Abu Bakar hebatnya. Pokoknya apapun yang dilakukan Nabi SAW, dia ikut saja, tak pernah dibantah-bantah. Dan ketika berada di kota Madinah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terus menemani Rasul, dalam setiap jihadnya, sampai pada waktunya, kita singkat saja, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu harus mengalami kenyataan yang sangat menyedihkan. Rasul meninggal. Saat Nabi SAW meninggal, ikhwan, semua sahabat tidak yakin bahwa Rasul meninggal. Semua sahabat tidak yakin. Umar aja sampai marah-marah. Dia pulang ke rumahnya, ambil pedangnya, dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya. Dia tidak mati. Dia sedang pergi 40 hari, nanti balik lagi. Nanti kalau udah balik, awas orang munafik, nanti dipatah-patahkan kaki dan tangannya itu sama Nabi. Dia hanya pergi 40 hari saja, sama dengan Musa pergi 40 hari, kata Umar. Yang lain macam-macam ucapannya. Nggak ada yang yakin kalau Rasul meninggal, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat tenang menghadapi kondisi itu. Dia datang, masuk ke kamar Aisyah. Dilihatnya Rasul, kemudian
singkap kainnya yang menutup wajahnya, dicium keningnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh indah kematian dan saat hidup wahai Rasul. Kemudian ditutup lagi. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung berceramah di situ dan mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, tengok Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, dia adalah zat yang tidak pernah mati dan akan tetap hidup. Kemudian membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Ketika baca ayat ini sahabat sadar, oh iya Rasul sudah meninggal. Kata Anas bin Malik, demi Allah seolah-olah ayat itu baru turun menyadarkan kami. Tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul, sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati, apakah kalau dia kemudian mati ataupun terbunuh, ya, apakah kalian akan murtad ke belakang kalian? Maka barang siapa yang murtad ke belakang kalian tidak memadaratkan Allah sama sekali, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur akan nikmatnya saja. Kata Anas bin Malik, demi Allah ketika mendengar ayat ini seolah-olah kami menyangka ayat itu baru turun, padahal ayat ini sudah turun dari zaman Nabi, menyadarkan para sahabat. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana Abu Bakar meneguhkan iman para sahabat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan setelah kematian Rasul, Abu Bakar sibuk mengurus jenazah Nabi karena terjadi perselisihan kala itu. Ada yang mengatakan jenazah Nabi harus dibawa ke Mekah, itu tempat kelahirannya. Ada yang mengatakan jenazah Nabi tetap dikubur di Madinah, itu tempat hijrahnya. Macam-macam orang itu ribut gara-gara jenazah Nabi. Tapi Abu Bakar mengatakan, tidak, aku pernah mendengar Rasul bersabda, setiap Nabi dikubur di tempat dia meninggal. Karena kebetulan meninggal di kamar Aisyah, dia langsung digalikan di situlah. Ya. Ketika Rasul dimandikan, orang-orang Ansar sudah ribut, hendak memilihkan calon pengganti Rasul. Akhirnya kemudian, karena ketika itu orang-orang Ansar menjagokan siapa? Sa'd bin Ubadah. Sa'ad bin Abi Ubadah itu dijagokan orang Ansor untuk menjadi pengganti Nabi. Sampai ke telinga Abu Bakar. Maka Abu Bakar bawa Umar, bawa Abu Ubaidah, ayo kita datang ke orang-orang Ansor, kita jelaskan kepada mereka, ini jasad Rasul belum dipendam, masih dimandikan, dikafankan dan begitu seterusnya. Ini orang Ansor sudah ribut. Maka Rasul datang ke orang-orang Ansor, Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah datang kepada orang-orang Ansor dan mengatakan, kenapa kalian seperti ini? Kata orang Ansor, kami punya amir, kalian punya amir, katanya. Kemudian Abu Bakar menjelaskan, aku pernah mendengar Rasul bersabda, al-imamatu min Quraisyin, pemimpin itu harus dari orang Quraisy, bukan dari kalian. Kalian itu menteri. Kalau kalian mau, kiri kanan saya ini pantas untuk menjadi pemimpin. Satu Umar bin Khattab, satu Abu Ubaidah. Kata Umar, nggak mau saya, katanya. Kata Umar langsung nolak, saya nggak mau. Kalau saya menjadi khalifah, kemudian ada rakyatku namanya Abu Bakar, lebih baik aku mundur, katanya. Kata Umar. Lihat orang dulu, dikasih jabatan tak mau, malah kamu aja Abu Bakar, katanya. Kalau aku menjadi pemimpin rakyatku ada namanya Abu Bakar, aku mundur, katanya. Kalau orang sekarang tidak, pilih aku jangan pilih dia lah, kan itu. Itu orang sekarang kan itu ya. Kalau perlu menyebarin hoax kan gitu. Si Fulan gini, nggak layak dipantas tuh, nggak layak dipilih dan begitu seterusnya. Tapi belakangan akhirnya tiba-tiba Umar dan Abu Ubaidah sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Berbaiatlah bersama orang Ansor, tokoh-tokohnya itu. Itu namanya baiat khusus. Ya. Baru setelah itu di dari Nadwa, dari Nadwa di rumah Abu Sa'd bin Ubadah. Kemudian baru di masjid diumumkan Abu Bakar menjadi khalifah. Itu jasad Nabi belum dikubur. Karena Rasul itu meninggal hari Senin, dikuburnya hari Rabu. Berarti 3 hari jasad Rasul tidak dikubur. Tapi ingat, jasadnya para Nabi tidak mungkin dimakan tanah, kan? Ya tetap seperti itu tuh. Tidak bau, tidak apa gitu. Lain dengan jasad kita, sehari aja nggak dikubur bau kan itu. Maka setelah kemudian khalifah resmi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an,
barulah kemudian jenazah Nabi baru diurus, dikuburkan, dan kaum muslimin menjadi satu di bawah bendera Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisah Abu Bakar ini kalau kita mau bentangkan secara rinci, ya, tentu membutuhkan waktu lama, karena juga waktu yang sangat singkat. Saya hanya menjelaskan ya bagian kecil saja dari kisah Abu Bakar ini, lompat-lompat gitu bahasanya ya, karena waktunya juga. Tapi secara global, ya, kisah yang sudah saya kisahkan tadi banyak syarat pelajaran untuk kita petik dari sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab, ikhwan. Saya kira sampai di sini dulu. Ini sudah jam 11.35. Saya ada kajian juga di Marbella ya, habis zuhur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada pertanyaan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.